Halo, perkenalkan, kami dari mahasiswa teknik metalurgi yang dimana channel ini akan membahas tentang seputar teknik metalurgi itu sendiri. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Farel Zufin Ardiansyah dan di belakang saya terdapat teman saya yang dimana bernama Aidin Fairullah. Yang kedua terdapat teman saya yang bernama Juan Enrico Nurdi. Dan yang ketiga ialah Ilham Faik Al-Mauzi. Dalam sesi ini kami akan memberitahu ke kalian tentang transformasi digital di bidang metalurgi itu sendiri. Kalian tahu nggak sih guys, di balik pesawat yang canggih, mobil cepat, sampai alat medis modern, ada satu bidang penting yang sering gak kelihatan tapi punya peran penting yaitu metalurgi itu sendiri. Tapi sekarang metalurgi nggak lagi soal lelehan logam dan percikan api aja loh, karena teknologi digital udah mulai mengambil alih di dalam teknik metalurgi itu sendiri. Yuk kita bahas gimana sih teknologi kayak 3D printing, terus ada machine learning, virtual reality, sampai ke robotika itu sendiri bikin dunia metalurgi jadi makin canggih. Baik, pertama-tama kita akan membahas 3D printing atau yang biasa kita sebut cetak 3D. Cetak 3D ini adalah teknologi yang memungkinkan kita untuk mencetak komponen logam lapis demi lapis dengan sangat presisi. Dalam metalurgi, teknik seperti selective laser melting atau SLM dan electron beam melting atau ABM digunakan untuk mencetak logam seperti titanium, aluminium, dan baja tahan karat. Contoh penerapan misalnya di industri penerbangan atau dirgantara. 3D printing ini digunakan untuk membuat bagian pesawat yang lebih ringan tapi kuat, seperti komponen mesin. Jadi mereka bisa mencetak bagian pesawat dengan desain yang lebih rumit tanpa harus membuat cetakan yang mahal. Selain itu, di industri medis, teknologi ini bisa digunakan untuk membuat implan atau alat medis yang tepat sesuai dengan kebutuhan pasien. Oke, sekarang kita pindah ke machine learning dalam meteorologi yang dipresentasikan oleh saya. Machine learning ini bukan hanya alat fisik, tapi lebih ke sebuah sistem atau program komputer. Teknologinya biasanya dijalankan lewat software atau platform AI yang bisa belajar dari data yang dikasih. Di meteorologi, data yang dimasukkan bisa berupa suhu, pemanasan, komposisi bahan, atau waktu progres. Lalu programnya akan mempelajari pola-pola tersebut. Misalnya, kita mau tahu kekuatan logam setelah dipanaskan. Daripada nebak-nebak atau coba terus, sistem mesin akan bantu menghasilkan prediksi yang akurat. Di industri otomotif, software ini dipakai buat memastikan baja untuk rangka mobil mempunyai kekuatan dan ketahanan yang sesuai standar sebelum logamnya diproduksi massal. Bahkan beberapa pabrik udah mengintegrasikan AI ini langsung ke mesin produksi, jadi bisa dikendali otomatis. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke virtual reality atau VR dalam bidang meteorologi. Kalau yang ini, kita masuk ke teknologi yang lebih visual dan interaktif, yaitu virtual reality atau VR. Alat utamanya berupa headset VR yang bisa dipakai di kepala, lengkap dengan controller, tangan, dan sensor gerak. Ketika dipakai, headset ini menampilkan dunia virtual seolah kita ada di lingkungan atau pabrik atau ruang kerja metalurgi. Contoh penerapannya di pabrik logam atau pelatihan teknik. VR dipakai untuk simulasi, jadi misalnya kita mau belajar cara mengelas logam atau menuang cairan logam panas, kita bisa latihan dulu di dunia maya sehingga lebih aman, hemat biaya, dan bisa diulang-ulang.
Selain buat pelatihan, VR juga sering digunakan oleh tim perencana pabrik untuk bikin simulasi layout jalur produksi. Jadi bisa dipastikan tata letaknya efektif sebelum dibangun. Nah, yang terakhir kita bahas soal robotika. Teknologi ini mencakup berbagai jenis robot dari yang bentuknya seperti tangan otomatis atau yang kita kenal sebagai robot arm sampai robot yang bergerak dilengkapi dengan sensor dan kamera. Robot-robot ini dikendalikan lewat sistem kendali otomatis dan beberapa sudah terintegrasi dengan AI supaya bisa beradaptasi dengan kondisi sekitar. Nah, untuk contoh penerapannya ada di industri otomotif yang digunakan sebagai robot pengelasan yang digunakan untuk menyambung bagian dari bodi mobil dengan kecepatan tinggi dan akurasi yang sama secara terus-menerus. Ini mengurangi kesalahan dan mempercepat produksi. Di industri energi, ada robot crawler yang kecil digunakan untuk masuk ke pipa gas atau tangki logam dan mendeteksi adanya retakan yang ada lewat kamera dan sensor. Nah, kita bayangin tuh kalau itu harus dicek langsung dengan manusia, bisa bahaya banget. Maka dari itu, robot sangat membantu untuk keamanan dan efisiensi kerja. Nah, dengan alat-alat teknologi keren ini, dunia metalurgi udah jauh berkembang dari yang dulu kita bayangkan. Gak cuma soal besi dan api aja, tapi sekarang udah masuk era digital pakai seperti printer, sensor robot, bahkan dunia virtual. Teknologi ini bukan cuma bikin pekerjaan lebih cepat, tapi juga lebih aman dan akurat. Jadi buat kamu yang tertarik sama dunia teknik atau logam, ini saat yang tepat buat ngikutin perkembangan zaman. Oke, segitu saja informasi yang kami berikan ke kalian. Jika ada kesalahan atau misinformasi, atau kalian juga boleh nih memberi informasi tambahan di bawah komentar ya. Oke, sekian dari kami. Semoga bermanfaat informasi yang telah kami berikan. Dan bye-bye.